Istri saya sedang berbincang tentang kucing, guys. Tentang kucing tetangga yang suka main di tempat kami. Aku bilang langsung kontan, guys. Apa? Bila kamu itu memang suka bicara dengan hewan dan suamimu seorang dokter hewan, makanya kucing pada cinta padamu, mencarimu. Meski kamu sedang di luar kota, ya dia tunggu. Apa memang betul demikian, guys? Tidaklah ya. Kucing itu hewan yang setia pada tempat, guys, bukan pada tuannya. Untuk tanda kekuasaannya, wilayah kekuasaan itu ditandai dengan air kencingnya, guys. Kan kalau kita masuk satu ruang bau khas kencing kucing, itu jelas kucingnya sudah kencing di situ, dan itu menandai itu wilayah kekuasaannya, guys. Itulah bahasa binatang yang patut kita kenali. Nah, guys, sebagai hewan, kucing itu juga mempunyai perasaan loh, guys. Bisa merasakan ya. Iya, emosi. Dan tidak hanya kucing, guys, semua hewan yang lain juga demikian. Jadi, guys, hewan itu tidak hanya mempunyai insting. Sering kita diberitahu oleh ajaran kita yang terdahulu bahwa manusia adalah makhluk yang tertinggi derajatnya karena mempunyai akal pikiran, sedangkan hewan tidak. Tapi hewan itu mempunyai insting, yaitu kebiasaan naluri ilmiah yang membuat dia mempunyai kebiasaan tertentu melakukan segala sesuatu yang rutin. Dia tahu mana yang harus dilakukan, itu berdasar insting atau naluri ilmiahnya itu. Namun kita sering melihat, guys, ada kucing yang terasa sendu menatap kita, ya kita memandangnya, dan dia juga menatap kita lantas tak berkedip lama. Itu berarti terjadi suatu kontak batin. Kontak batin. Betulkah demikian, guys? Memang istri saya itu keturunan Angkling Darmo, guys. Namanya saja ada mengandung dharmanya. Apa demikian, guys? Angkling Darmo itu tokoh legenda di Jawa yang mempunyai kepandaian, keahlian berbicara dengan binatang. Apa memang demikian, guys? Bisa dikatakan itu legenda atau mitos, mitologi. Dengan juga di agama Katolik ada yang namanya santo. Santo yang dapat berbicara dengan hewan, bahkan menjadi pelindung hewan. Siapakah namanya itu, guys? Ya, guys, namanya Santo Fransiskus dari Assisi. Dia merupakan sebuah fenomena yang sangat menakjubkan orang pada abad ke-12 itu, di mana dia lahir tahun 1128, dan dia mempunyai keahlian untuk bercakap-cakap dengan hewan, bahkan berkhotbah kepada burung-burung. Nah, oleh karena kedekatannya dan kepiawaiannya dalam berkomunikasi dengan burung-burung itu, guys, maka dalam hidupnya yang penuh pengabdian kepada umat dan dia betul-betul kepada hewan, maka sesudah meninggal dia ditabalkan sebagai seorang santo oleh gereja Katolik, guys. Santo pelindung satwa. Nah, apakah hal ini sesuatu yang mitos, legenda, atau masuk akal berdasar ilmu pengetahuan, guys? Maka kita dapat mempelajari lebih lanjut, guys, bahwa ketika manusia dapat bercakap-cakap dengan hewan, dengan demikian terdapat suatu kesamaan struktur antara keduanya, baik itu dalam pikiran maupun perkataan serta perasaan dan perbuatan, guys. Bagaimana ilmu pengetahuan dapat menerangkan fenomena yang aneh ini, guys, yang sepertinya menunjukkan kesaktian orang-orang yang mempunyai keterampilan itu, seperti legenda Angkling Dharma yang membuatnya dapat bercakap-cakap dengan binatang, guys. Bagaimana ilmu pengetahuan dapat menerangkan hal ini?